Selamat pagi, shalom adik-adik. Semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama mengucap syukur yuk untuk kesehatan yang sudah Tuhan kasih. Mari kita menyanyi bersama-sama. Ayo adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian. Sekarang kita akan kembali bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan yuk, atas sukacita, atas kesehatan yang sudah Tuhan kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berada di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih juga Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk kesehatan yang Engkau berikan juga kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami dari awal ibadah sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Mbak Natali ingin kembali mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu pujian lagi untuk menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari Mbak kembali mengajak adik-adik nyanyi bersama ya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Mbak Dwi pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 30. Tema kita adalah bersaksi dengan berani.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dan bimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kami mengerti akan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan saksikan video berikut ini tentang Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab
Sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah adik-adik, bagaimana sudah menyaksikan video tentang Petrus dan Yohanes ya, yang di hadapan sidang Mahkamah Agama. Adik-adik, mereka setelah dilepaskan dari sidang Mahkamah Agama tersebut, mereka kemudian pergi ke tempat sahabat-sahabat mereka, murid-murid Tuhan Yesus, yang ternyata mereka sama-sama berdoa untuk Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka menerima dengan sukacita Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang terjadi, bagaimana para imam-imam dan kepala pemimpin Yahudi bertanya kepada mereka, menceritakan apa yang terjadi, bahwa mereka dilarang untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Kemudian mereka ini ya, murid-murid Tuhan Yesus dan semua yang percaya pada Tuhan Yesus berkumpul, mereka bersatu hati, mereka berdoa adik-adik. Kata mereka, Tuhan Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lihat bagaimana para pemimpin bangsa, pemimpin agama mengancam kami. Jadikan kami berani Tuhan untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian dengan kuasa dari Roh Kudus. Mereka berdoa seperti itu ya adik-adik. Dan akhirnya mereka berdoa meminta kepada Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus supaya mereka menjadi berani memberitakan firman Tuhan. Dan benar ya, ketika mereka semua selesai berdoa adik-adik, Tuhan kemudian melakukan satu hal yang ajaib. Rumah tempat mereka berkumpul pun bergoncang, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semua berdoa bagaimana mereka meminta kekuatan Tuhan supaya Tuhan menolong mereka ketika mereka berdoa untuk orang yang sakit. Orang yang sakit pun sembuh. Dan Tuhan, mereka meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong mereka agar mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, adik-adik tentu masih ingat bagaimana Petrus dan Yohanes pada waktu bersama Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Mereka apa coba disuruh Tuhan Yesus berdoa? Mereka tertidur, mereka ngantuk. Mereka waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari. Karena apa? Karena takut. Tapi sekarang setelah Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka menjadi berani. Mereka tidak lagi takut. Mereka berdoa, memohon agar Roh Kudus tinggal dalam hati mereka, menolong mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang sakit, mereka berdoa. Orang sakit itu sembuh. Dan banyak lagi keajaiban-keajaiban yang mereka lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau adik-adik takut juga, kalau adik-adik apalagi ya di tengah masa pandemi seperti saat ini, mungkin ada banyak ketakutan adik-adik ya, tapi kita bisa berdoa. Di sini kita lihat kekuatan doa. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama mereka berkumpul, bersatu hati berdoa. Dan Tuhan mengabulkan mereka. Mereka menjadi berani bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Mereka tidak lagi takut karena ada Roh Kudus dalam hati mereka. Nah, adik-adik kita pun bisa ya, kita bisa berdoa pada Tuhan ketika ada saudara kita atau teman kita, orang-orang yang kita kasih sakit, kita bisa berdoa pada Tuhan, meminta kesembuhan. Atau ada banyak hal lain, mungkin kita juga menghadapi banyak hal yang menakutkan. Tuhan, kita bisa berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus bersatu hati berdoa, dan Tuhan hadir. Demikian juga dengan adik-adik. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Ketika kita dalam kesulitan, kita berdoa, Tuhan pasti akan menolong kita. Ketika kita ketakutan, Tuhan berdoa pada Tuhan.
Tuhan pasti memberikan kita ketenangan. Atau ketika kita sedih, kita juga bisa berdoa. Katakan segala sesuatunya pada Tuhan melalui doa. Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita, dan ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengar kita. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk terus berdoa. Mbak Dwi ingin kalau adik-adik semua setiap hari berdoa. Adik-adik bisa tuliskan pokok-pokok doa untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk semua bangsa dan negara kita. Nah, di tengah-tengah pandemi saat ini, kita sebaiknya bersatu hati supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan kekuatan siapa? Kekuatan dari Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Dan percayalah, Roh Kudus akan menolong kita mengatasi banyak hal. Terima kasih adik-adik, itulah tadi firman Tuhan. Kiranya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan ini dan bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ingat selalu untuk tetap berdoa, karena dengan kekuatan doa kita bisa melalui semuanya. Tetap semangat adik-adik, sehat selalu, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo Dede. Terima kasih Mbak Dwi untuk firman hari ini. Tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman yang dibawakan oleh Mbak Dwi. Tapi adik-adik ingat apa tadi pesan Mbak Dwi? Jangan lupa berdoa, karena doa akan menjadi kekuatan kita. Amin. Amin. Nah, sebelum Mbak Nomi menutup ibadah hari ini, Mbak Nomi mau mengajak adik-adik, yuk kita sama-sama mendengarkan dulu satu buah persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Edu kelas Yahya. Silakan Edu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai, terima kasih ya Edu untuk persembahan pujiannya yang sangat luar biasa.
Semoga persembahan pujian yang dibawakan oleh Edu ini dapat menjadi berkat buat Edu dan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Buat adik-adik yang tertarik ingin menyanyi, bermain musik, baca puisi, apapun itu boleh kok. Boleh banget, ditunggu ya persembahannya. Oke. Sebelum kita mau berdoa, Mbak Nomi mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nathan kelas Daud yang berulang tahun pada tanggal 7 Juni. Selamat ulang tahun Nathan. Semoga Nathan sehat selalu, semakin rajin dalam sekolah, semakin menjadi anak yang baik, nurut sama orang tua ya. Amin. Selamat ulang tahun Nathan. Oke adik-adik, sekarang kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Sekarang Mbak Nomi mau, yuk kita sama-sama lipat tangan, siapkan hati kita. Kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak. Pada siang hari ini kami udah sama-sama mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Mbak Dwi. Berkati kami, semoga kami bisa bersaksi melalui doa ya Bapak. Biarkanlah firman yang tadi kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapak, berkati juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung bersama kami, supaya nanti minggu depan kami bisa sama-sama beribadah online bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dengan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Jangan lupa adik-adik kalau mau persembahan bisa melalui nomor rekening di bawah ini, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.